Jadi baru saja kita mendengarkan dari Pak JK ya. Ada tepuk tangan yang meriah nih untuk kita semua. Pak JK tadi mengatakan nih Pak Bayu, jangan terlalu bergantung pada impor begitu. Berarti kita harus tetap memperkuat juga swasembada dari kita gitu. Itu sebuah program yang sudah berlangsung lama dan saya kira juga sejak kepemimpinan beliau sebagai wakil presiden dan terus kita lanjutkan sampai sekarang. Dan kalau kita lihat dari peningkatan produksinya sudah terjadi. Dan kita sebenarnya kami ini kalau di Kementerian Perdagangan ini benar-benar hanya sekedar sebagai katup pelepas saja, hanya menjadi katup saja. Jadi kalau produksinya naik kita tutup, kalau nanti kira-kira akan harus kurang harus ditambah kita buka, hanya seperti itu saja dan tidak ada niatan sedikit pun untuk impor. Tetapi yang juga harus diingat 50% lebih dari sumber pertumbuhan ekonomi kita itu datang dari konsumsi. Konsumenlah motor penggerak saat ini masih. Nah kalau sampai konsumsi terganggu karena harga terlalu tinggi, inflasi terlalu tinggi, itu implikasinya bisa ke pertumbuhan, bisa ke kemiskinan, bisa ke banyak hal. Jadi ini juga harus kita jaga. Kepentingan dan insentif untuk produksi kita dorong, konsumennya kita jaga. Jadi impor itu menjadi sebuah mekanisme untuk mengambil langkah-langkah yang tadi saya setuju, jangka pendek. Dan kalau kita lihat dari jumlah yang diimpor, daging saja misalnya, itu tidak lebih dari 15% dari total konsumsi kita. Beras sangat kecil, itu hampir 1% pun tidak. Cabai apalagi. Jadi saya pikir langkah itu dilakukan pada saat memang diperlukan. Tapi sangat kita sadari penuh dan pemerintah saya kira mengembangkan banyak sekali program dan salah satunya dulu sejak kita bersama-sama dari tahun 2004, 2009 dan seterusnya sampai sekarang, peningkatan produksi dalam negeri itu basisnya harus tetap menjadi fundamentalnya dari sana. Dan yang mungkin harus juga saya ingin tambahkan adalah Pak JK tadi mengatakan kekuatan konsumen itu sangat benar dan konsumen sekarang bukan hanya jumlah tapi juga jenis, mutu dan juga termasuk cara penyajian dan penjualan seperti ini. Ini pasar ini kita jadikan salah satu potret untuk merevitalisasi pasar-pasar di seluruh Indonesia sehingga bisa bersih dan kemudian terang, sanitasinya baik seperti ini, masyarakat akan jauh lebih senang berbelanja dan kalau mereka senang dengan produk kita sendiri maka petani kita yang akan dapat manfaatnya nanti. Nah ngomong-ngomong soal pasar tradisional nih, memang kan selain pasar tradisional ini juga ada gempuran dari waralaba asing gitu kemudian Pak, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gempuran dari waralaba asing ini sendiri. Yang menjadi kunci sebenarnya adalah lagi kita memahami konsumen kita sekarang sudah naik kelas. Mereka meminta servis yang lebih baik, harga yang lebih jelas, udara yang nyaman, ada AC-nya, terang, tidak lagi gelap gitu. Pilihannya banyak, kualitasnya bagus dan terjaga. Bukan masalah asing atau tidak buat mereka. Yang penting adalah apa yang mereka butuhkan, pelayanan yang baik itu dia dapat. Buktinya di sini. Anda lihat ini pasar tradisional basisnya. Ya. Tapi konsumennya demikian baik dan saya kira hal seperti ini harus kita kembangkan terus ke depan. Beberapa hari yang lalu juga Mbak Nurul, Ketua Umum Partai Golkar sempat juga membicarakan mengenai masalah ini. Kalau kami sih melihat, kalau saya disuruh memilih sebagai perempuan ibu rumah tangga yang senang ke pasar, kalau ada supermarket atau pasar tradisional seperti ini, saya akan lebih suka pergi ke tempat seperti ini. Karena kan kita bisa memilih dengan bebas dan banyak macamnya, banyak ragamnya. Kalau di supermarket itu terbatas, kemudian kelihatan sangat eksklusif, sudah dibungkus-bungkus dan kita tidak bebas untuk memilih begitu. Dan kemudian pertimbangan lain adalah seharusnya pasar-pasar tradisional seperti ini dihidupkan, kemudian waralaba asing itu dibatasi dan dari jarak juga sebaiknya tidak berdekatan. Kalau saya sekarang melihat ya banyak yang franchise itu jaraknya tuh tidak diperhitungkan dan saya tidak tahu kenapa izinnya semudah itu begitu. Pak JK mungkin ada tambahan dari... Ya, saya ingin dulu mengomentari atau mengoreksi malah. Sudah punya komentar bahwa ekonomi kita digerakkan oleh konsumsi. Itu keliru sekali. Karena sebelum konsumsi harus ada pendapatannya orang. Jadi justru tetap dikendalikan oleh pendapatan. Konsumsi baru tanpa pendapatan tidak mungkin. Artinya, karena itu kalau hanya konsumsi diandalkan, bisa-bisa pemerintah berpikir kita impor aja supaya konsumsi jalan. Dia mau beli apa itu impor itu tanpa pendapatan. Jadi karena itu yang paling pokok produktivitas naik, akan konsumsi naik. Ya, karena bahayanya nanti seperti Amerika berpikir seperti itu, akibatnya semua barang diimpor dari Cina. Yang penting konsumsinya, dikasih kredit, kasih kartu kredit, hanya ambruklah ekonomi Amerika itu. Akibat dia mendahulukan konsumsi daripada produksi. Kita jangan seperti itu.
Jadi jangan berpikir agar konsumsi daging kita impor daging. Jangan cabai kita tetap konsumen kita impor cabai. Jangan. Itu betul-betul hanya program jangka pendek saja. Buat apa ada pertanian yang kantor yang terbesar di dunia tidak bisa merubah kondisi pertanian kita dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang pertama. Soal pasar bukan hanya sampai tadi bahwa situasi orang, tapi yang sangat penting juga perilaku ibu-ibu berubah. Sekarang begitu banyak ibu-ibu ini profesional kerja, jadi berubah belanjanya dari pagi ke sore. Jadi sekarang 50% ibu-ibu itu belanjanya sore. Pasar tradisional tutup. Karena itu pasar-pasar kayak Carrefour apapun ramainya sore bukan pagi. Karena mereka pulang kerja sehingga pulang ke rumah. Itu berubah sekali. Semua orang punya kulkas, semua orang punya rice cooker, semua orang punya macam-macam. Akhirnya orang belanja bukan lagi tiap hari, tapi mungkin tiap 1 minggu 3 hari. Itu merubah semua cara orang berbelanja. Iya baik, dan sepertinya ini Pak Bayu udah gatel pengen ikut menanggapi ini, tapi kita tahan dulu. Kita akan jeda sebentar, kita akan segera kembali tetap di Pasar Politik.